Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok 6 akan menjelaskan tentang bilangan bulat part 2 dengan materi aritmatika modulo, kongruen, inversi modulo atau modulo inverse, dan bilangan prima. Anggota dari kelompok 6 yaitu 1. Maslahah Nuril Sya'baniyah NIM T 2018-70-58, 2. Sita Nurfaikoh NIM T 2018-70-70. Materi yang pertama yaitu aritmatika modulo. Aritmatika modulo atau modular aritmetik mempunyai peranan penting dalam komputasi integer, terutama pada aplikasi kriptografi. Nah, operator yang digunakan dalam aritmatika modulo adalah mod. Operator mod memberikan sisa pembagian. Misalnya, 34 dibagi 4 memberikan hasil 8 dan sisa 2. Sehingga dapat ditulis 34 modulo 4 sama dengan 2. Definisi dan operator mod dinyatakan sebagai berikut. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih dari 0. Operasi A modulo M memberikan sisa jika A dibagi M. Dengan kata lain, A modulo M sama dengan R. Sedemikian hingga A sama dengan MQ plus R, dengan R lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari M. Bilangan M disebut modulus atau modulo. Dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2 sampai dengan M dikurangi 1. Mengapa? Dikarenakan rentang dari R itu sendiri berada di antara 0 dan kurang dari M. Contoh yang pertama yaitu 23 modulo 5 sama dengan 3, karena 23 dibagi 5 memberikan hasil Q sama dengan 4 dan R sama dengan 3, atau dapat ditulis sebagai 23 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 3. Untuk contoh yang kedua, 36 modulo 9 sama dengan 0. Jadi, jika A modulo M sama dengan 0, maka dikatakan bahwa A, yaitu 36, adalah kelipatan dari M. 9, yaitu A habis dibagi dengan M. Untuk contoh yang ketiga, 6 modulo 8 sama dengan 0. Jadi ketika A lebih kecil dari M, maka hasil aritmatika modulo sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis 6 sama dengan 8 dikali 0 ditambah 6. Contoh yang keempat, 0 modulo 15 sama dengan 15. Jadi jika A bernilai 0, maka hasil aritmatika modulo sama dengan M. Untuk contoh yang kelima, negatif 41 modulo 9 sama dengan 4. Nah, untuk ini A di sini dia negatif. Jadi kita bisa bagi mutlak A dengan M mendapatkan sisa R kuadrat. Maka A modulo M sama dengan M dikurangi R kuadrat bila R kuadrat tidak sama dengan 0. Jadi pertama kita bagi 41 dengan 9, itu memberikan sisa 5. Sehingga negatif 41 modulo 9 sama dengan M dikurangi R kuadrat. M-nya yaitu 9, R kuadratnya itu adalah 5, sama dengan 4. Contoh yang ke-6, negatif 33 modulo 11 sama dengan 0. Ini juga sama seperti contoh yang kedua. Berarti di sini adalah 33 itu kelipatan dari 11. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kongruen. Nah, untuk kongruen sendiri, bisa kita buat permisalan A dan B bilangan bulat.
dan M adalah bilangan yang lebih dari 0. Maka A dapat dikatakan kongruen B modulo M jika dan hanya jika M habis membagi A dikurangi B. Nah, jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka dapat kita tuliskan bahwa A tidak kongruen B modulo M. Contohnya, misalnya 38 modulo 5 sama dengan 3 dan 13 modulo 5 sama dengan 3. Maka dapat dikatakan 38 kongruen dengan 13 modulo 5. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang lain bisa kita lihat bersama-sama. Di sini ada 17 kongruen 2 modulo 3. Nah, mengapa demikian? Karena 3 habis membagi 17 dikurangi 2, yaitu 15, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk contoh yang tidak kongruen itu ada 12 tidak kongruen 2 modulo 7. Karena 7 tidak habis membagi 12 dikurangi 2, yakni 10. Seperti itu. Materi yang selanjutnya yaitu inversi modulo atau modulo inverse. Di dalam aritmatika bilangan real, inversi atau inverse dari perkalian adalah pembagian. Misalnya, inversi dari 4 adalah 1/4, karena 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Di dalam aritmatika modulo, menghitung inverse modulo lebih rumit. Jika A dan M relatif prima, maksud dari relatif prima di sini apabila terdapat dua buah bilangan A dan B, misalkan A dan B itu dikatakan relatif prima jika memiliki PBB A, M sama dengan 1 dan M lebih besar dari 1, maka kita dapat menemukan inversi dari A modulo M. Inversi dari A modulo M adalah bilangan bulat A inverse. Jadi di sini bisa dibaca A inverse ataupun A bar sedemikian hingga A dikalikan A inverse atau A bar kongruen 1 modulo M. Nah, pembuktian inversi modulo ini sangat mudah. Dari definisi 5.4 tentang relatif prima, itu diketahui bahwa PBB A, M itu sama dengan 1. Dan menurut persamaan 5.5 terdapat bilangan bulat P dan Q. Sedemikian hingga PA plus QM sama dengan 1. Yang mengimplikasikan bahwa PA plus QM kongruen 1 modulo M. Karena QM kongruen 0 modulo M, maka PA kongruen 1 modulo M. Kekongruenan yang terakhir ini berarti bahwa P adalah inversi dari A modulo M. Contoh, tentukan inversi dari 4 modulo 9, 17 modulo 7, 18 modulo 10. Penyelesaiannya, karena PBB 4,9 itu sama dengan 1, maka inversi dari 4 modulo 9 ada. Dari algoritma Euclidean diperoleh bahwa 9 sama dengan 2 dikalikan 4 ditambah 1. Kemudian kita susun persamaan di atas menjadi negatif 2 dikalikan 4 ditambah 9 dikalikan 1 sama dengan 1. Dari persamaan terakhir ini kita peroleh negatif 2 adalah inversi dari 4 modulo 9. Periksalah bahwa negatif 2 dikali 4 kongruen 1 modulo 9, jadi 9 habis membagi negatif 2 dikalikan 4 dikurangi 1. Catatlah bahwa setiap bilangan yang kongruen dengan negatif 2 modulo 9 juga inversi dari 4. Misalnya 7, negatif 11, 6, dan seterusnya. Karena 7 kongruen negatif 2 modulo 9. Di mana 9 habis membagi 7 dikurangi negatif 2. Negatif 11 kongruen negatif 2 modulo 9, di mana 9 habis membagi negatif 11 dikurangi negatif 2. Begitupun 16 kongruen negatif 2 modulo 9.
yaitu 9 habis membagi 16 dikurangi negatif 2. Contoh yang kedua, 17 modulo 7, BBB dari 17,7 sama dengan 1. Maka inversi dari 17 modulo 7 ada. Dari algoritma Euclidean diperoleh rangkaian pembagian berikut. 17 sama dengan 2 kali 7 ditambah 3, persamaan pertama. 7 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1, persamaan kedua. 3 sama dengan 3 dikalikan 1 ditambah 0, persamaan 3. Yang mengimplikasikan bahwa PBB 17,7 sama dengan 1. Kita susun persamaan kedua menjadi 1 sama dengan 7 dikurangi 2 dikalikan 3, persamaan keempat. Susun persamaan pertama menjadi 3 sama dengan 17 dikurangi 2 dikalikan 7, persamaan kelima. Lalu kita masukkan persamaan keempat ke dalam persamaan kelima. 1 sama dengan 7 dikurangi 2 dikalikan 3. 3 sendiri sama dengan 17 dikurangi 2 dikalikan 7. Menghasilkan 5 dikalikan 7 dikurangi 2 dikali 17. Atau bisa ditulis negatif 2 dikali 17 ditambah 5 dikali 7 sama dengan 1. Dari persamaan terakhir ini kita peroleh negatif 2 adalah inversi dari 17 modulo 7. Negatif 2 dikali 17 kongruen 1 modulo 7, dimana 7 habis membagi negatif 2 dikali 17 dikurangi 1. Untuk contoh yang ketiga yaitu 18 modulo 10. Karena PBB 18,10 sama dengan 2 tidak sama dengan 1, maka inversi dari 18 modulo 10 tidak ada. Metode lain yang cukup sederhana untuk menghitung inversi modulo adalah dengan melihat bahwa menurut persamaan 5.6 kekongruenan A dikali A inverse atau A bar kongruen 1 modulo M dapat ditulis dalam hubungan A kali A inverse atau A bar kongruen 1 plus K kali M. Sehingga persoalan menemukan inversi modulo adalah ekuivalen dengan menemukan A inverse dan K sedemikian hingga A inverse atau A bar sama dengan 1 ditambah KM per A. Sebagai ilustrasi, tinjau kembali contoh di atas bahwa inversi dari 4 modulo 9 adalah A inverse atau A bar sedemikian hingga 4 kali A inverse atau A bar kongruen 1 modulo 9. Inversi dari 4 modulo 9 adalah A inverse atau A bar sama dengan 1 plus 9 M per 4. Kita masukkan K sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan seterusnya, dan K sama dengan negatif 1, negatif 2 dan seterusnya ke dalam persamaan yang terakhir yang menghasilkan A inverse atau A bar sebagai bilangan bulat. Hasilnya adalah untuk K sama dengan 3 diperoleh A inverse A bar sama dengan 7, untuk K sama dengan negatif 1 diperoleh A inverse atau A bar negatif 1 dan seterusnya. Selain dengan kedua cara yang telah disebutkan di atas, ada metode lain yang banyak digunakan untuk mencari inversi modulo, yaitu algoritma Euclidean yang diperluas. Nah, untuk yang terakhir di sini kelompok kami akan membahas mengenai bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan bulat positif P di mana P lebih dari 1. Nah, dikatakan bilangan prima karena pembaginya hanya 1 dan bilangan P itu sendiri, seperti itu. Contohnya, 23 adalah bilangan prima karena ia habis dibagi oleh 1 dan 23 itu sendiri, seperti itu. Berikutnya, untuk ketentuan dari bilangan prima itu sendiri, yang pertama yaitu bilangan prima harus lebih besar dari 1.
Nah, sehingga barisan bilangan prima itu dimulai dari angka 2, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Yang kedua yakni seluruh bilangan prima adalah bilangan ganjil, kecuali angka 2 yang merupakan bilangan genap. Lalu yang ketiga yaitu bilangan selain prima disebut bilangan komposit. Misalnya 20 adalah bilangan komposit karena 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, dan 10 selain angka 1 dan 20 itu sendiri. Seperti itu. Ada sebuah teorema yaitu The Fundamental Theorem of Arithmetic, di mana teorema ini berbunyi setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Maksudnya seperti apa? Kita bisa lihat langsung pada contohnya. Di situ ada angka 9. Nah, angka 9 ini berasal dari perkalian bilangan prima yaitu 3, angka 3 dikali 3, seperti itu. Kemudian ada angka 100, di mana angka 100 ini menggunakan perkalian bilangan prima yaitu angka 2 dan angka 5. Begitupun juga dengan 13, di mana 13 ini menggunakan perkalian 13 yang berasal dari bilangan itu sendiri. Adalah teorema Fermat. Nah, teorema ini berbunyi jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, maka PBB A, P sama dengan 1, sehingga A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh di mana kita diminta untuk menunjukkan apakah 17 dan 21 ini termasuk bilangan prima atau bukan dengan menggunakan teorema Fermat. Nah, pertama-tama kita ambil A sama dengan 2, di mana 2 adalah PBB dari 17 dan 21, sehingga PBB dari 2,17 akan sama dengan 1 dan PBB 2,21 sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke dalam penghitungan. 2 pangkat 17 negatif 1 atau 2 pangkat 16 sama dengan 65536. Hal ini akan mengakibatkan 65536 kongruen dengan 1 modulo 17. Karena 17 ini habis membagi 65536 dikurangi 1 sama dengan 65535. Jadi 17 adalah bilangan prima. Kemudian untuk 2 pangkat 21 min 1 atau 2 pangkat 20 sama dengan 1048576. Dari sini 1048576 tidak kongruen dengan 1 modulo 21 karena 21 tidak habis membagi 1048576 dikurangi 1 sama dengan 1048575. Jadi terbukti bahwa 21 bukan bilangan prima. Seperti itu. Terima kasih.